Shalom saudaraku, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Simply Truth ID. Bersama saya Billy yang akan membawa saudara di dalam program pendalaman Alkitab yang seperti biasa hadir setiap hari Jumat pada pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat memperingati Hari Jumat Agung bagi seluruh umat Kristiani dimanapun saudara berada. Di kesempatan kali ini kita akan memaknai ucapan Eli Eli lama sabachthani dari sudut pandang Jewish insight atau persepsi dan pemahaman orang Yahudi. Dan sebelum kita masuk lebih dalam di dalam pembahasan kita mau merendahkan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang sungguh baik dan sangat amat baik di dalam kehidupan kami. Besar setiamu karena Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Di kesempatan kali ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa kiranya menuntun dan memimpin setiap kami. Kami percaya Roh Kudus akan mengajar kami dan menuntun kami di dalam seluruh kebenaran. Kami siap Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pekan lalu kita sudah membahas makna di balik ucapan Eli Eli lama sabachthani dari sudut pandang tafsiran atau pemahaman dari teolog barat ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan memaknai ungkapan Eli Eli lama sabachthani yang diserukan Yesus di atas kayu salib dari persepsi dan pemahaman orang Yahudi. Bukan dengan bermaksud supaya kita kelihatan keren atau ke Yahudi-Yahudian yang gak jelas ya. Tetapi justru ini menunjukkan keseriusan dan kesungguhan kita sebagai murid Kristus. Kita pengen mencari kebenaran, kita pengen menggali berdasarkan fakta historis, bahkan dari antropologi budaya orang Yahudi. Nah, sebagaimana di pekannya lalu kita ada sedikit membahas mengenai ejekan-ejekan yang ditujukan oleh orang-orang di luar sana terhadap kekristenan yang mengejek bahwa Tuhannya orang Kristen itu cemen, lemah, cengeng, penakut karena berhadapan dengan kematian, bahkan berteriak atau berseru yang gak jelas di atas kayu salib Eli Eli lama sabachthani. Sebenarnya kitab suci kita sudah memberikan jawaban yang jelas bahwa seruan Yesus Eli Eli lama sabachthani itu bukanlah seruan orang yang takut mati. Karena pergumulan Yesus itu sudah ia selesaikan ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Dan kebenarannya saudara boleh lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu ia pergi berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi di sini jelas sekali Tuhan Yesus berdoa sebanyak 3 kali, mengucapkan hal yang sama. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu, cawan penderitaan yang harus ia tanggung di atas kayu salib. Tetapi ia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Saudara akan memahami hal ini kalau saudara mengerti yang namanya majas tautologia atau ungkapan semitik. 2 kali itu adalah very, dan 3 kali itu adalah extremely. Jadi bisa kita simpulkan ketika Yesus berdoa 3 kali dan isi doanya sama, dia sedang menyatakan bahwa dia sangat-sangat siap dan sungguh-sungguh siap untuk menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Bahwa ia harus meminum cawan penderitaan itu. Ia harus menghadapi kematian, ia harus menghadapi salib dan penganiayaan yang hebat. Sehingga kita bisa menjawab tudingan dari orang-orang di luar sana yang berkata bahwa Tuhan itu cemen, cengeng, lemah, takut sama kematian. Karena tahukah saudara, justru ungkapan Eli Eli lama sabachthani yang diucapkan Yesus di atas kayu salib itu adalah sebuah
ungkapan pengharapannya. Nah, bagaimana mungkin saya bisa mengatakan ungkapan Eli Eli lama sabachthani itu sebagai ucapan orang yang penuh pengharapan? Karena memang ucapan ini terdengar seperti seseorang yang sedang putus asa dan ketakutan berhadapan dengan kematian. Apa landasan kebenaran saya? Simak terus video ini sampai habis ya, supaya saudara boleh mengerti kebenaran di balik itu semua. Nah, tahukah saudara, ucapan Eli Eli lama sabachthani yang diserukan Yesus di atas kayu salib itu sebenarnya adalah syair lagu atau nyanyian yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama ya. Mazmur 22 ayat 1 dan 2 berkata, "Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Nah, sekarang saudara boleh memahami bukan bahwa ucapan dan seruan yang Yesus nyatakan di atas kayu salib, yakni Eli Eli lama sabachthani, itu bukanlah sesuatu yang spontan keluar dari dirinya, melainkan itu adalah kutipan dari Mazmur pasal 22 yang sering kali dikenal di kalangan orang Yahudi sebagai ayalet hasakar atau nyanyian rusa betina di kala fajar. Bagi orang Yahudi, ayalet hasakar ini adalah ayat firman Tuhan yang wajib dinyanyikan atau dibacakan pada setiap hari raya Purim. Jadi saudaraku, hari raya Purim itu adalah hari raya untuk memperingati kelepasan atau terluputnya umat Yahudi dari pemusnahan massal yang direncanakan oleh Haman orang Agag di zaman pemerintahan Ahasiweros. Dan untuk memahami dengan jelas hari raya Purim, mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Ester pasal yang ke-9 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Lalu Ester sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasiweros dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai orang Yahudi itu, dan oleh Ester sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Nah, sekarang apa hubungannya antara Mazmur 22 dengan Ratu Ester ya? Jadi berdasarkan Gemara dari Talmud Babilonian, bahwa pada saat Ratu Ester, Mordekai, dan seluruh umat Yahudi berdoa puasa, mereka sambil menyanyikan dan membacakan ayalet hasyakar, yaitu nyanyian rusa betina di kala fajar, Mazmur 22 ini. Bahkan di akhir doa puasanya, Ratu Ester ini berseru dengan suara nyaring, ayalet hasyakar, Eli Eli lama sabachthani. Dan ini bukanlah seruan keputusasaan, tetapi ini adalah seruan pengharapan bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan dan meluputkan bangsa Yahudi dari kebinasaan yang direncanakan oleh Haman. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dari sini bahwa pada waktu Yesus digantung di atas kayu salib dan ia berseru Eli Eli lama sabachthani, yang adalah kutipan dari nyanyian rusa betina di kala fajar atau ayalet hasyakar ini, dia tidak sedang menye-menye atau tidak sedang menjadi seorang yang pengecut dan takut akan kematian, tetapi ungkapan ini adalah ungkapan pengharapan bahwa melalui penderitaan yang harus ia tanggung, bahwa melalui kematiannya ada pengharapan bahwa semua umat manusia yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh keselamatan yang kekal. Nah, saudara lihat betapa hebat, betapa mantap, betapa besarnya kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Di sini kita akan merasa bangga akan pengorbanan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Nah, ungkapan pengharapan ini bisa kita umpamakan seperti wanita yang sedang hamil tua dan siap untuk bersalin atau melahirkan anak. Saudara tahu, ketika wanita yang siap untuk melahirkan ini masuk ke ruang bersalin, apa yang ia rasakan? Jelas di dalamnya ada kecemasan, ada ketakutan. Tetapi saya percaya setiap wanita yang akan melahirkan, mereka punya pengharapan yang jauh lebih besar dari rasa takutnya, yaitu pengharapan bahwa anak mereka pasti dilahirkan dengan selamat, dengan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Dan inilah
makna dari seruan Eli Eli lama sabachthani, bahwa sama seperti perempuan ketika ia sakit bersalin, ia merasakan kesakitan luar biasa di dalam masa persalinan. Tetapi ketika anaknya lahir, di situ akan ada sukacita yang begitu besar sampai-sampai ia lupa ia baru saja mengalami kesakitan saat melahirkan. Itulah gambaran dari seruan Yesus di atas kayu salib. Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa seberat apapun penderitaan yang ia harus tanggung, ia akan lebih bersukacita saat melihat saya dan saudara diselamatkan. Saat ia melihat saya dan saudara diperdamaikan kembali dengan Bapa. Bagi dia tidak masalah ia harus menderita, tidak masalah ia harus menjadi korban pengganti, tidak masalah ia harus mengorbankan nyawanya. Yang penting saya dan saudara dan semua orang percaya itu boleh diselamatkan. Kematian Yesus di atas kayu salib itu sangat berbeda dengan kematian teroris yang membela agama, ya. Karena para teroris ini rela mati demi mendapatkan upah yang menggiurkan di surga. Sementara Yesus, dia mati demi saya dan saudara, supaya saudara boleh diselamatkan, supaya saudara boleh terluput dari kebinasaan kekal, supaya saudara boleh diperdamaikan kembali dengan Tuhan dan dipersatukan kembali dalam hubungan yang semula. Jadi saudaraku, sampai di sini pembahasan kita mengenai ucapan atau seruan Yesus di atas kayu salib, yakni Eli Eli lama sabachthani. Saya berharap bahwa pembahasan kita kali ini boleh mengevaluasi dan mengupgrade pemahaman kita mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Kita bersyukur punya Allah yang hidup, punya Allah yang mengalahkan maut, punya Allah yang mengasihi kita semua. Sampai ketemu di next episode dari program Pendalaman Alkitab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, juga nyalakan notifikasi agar saudara mendapatkan info-info yang terbaru dari konten channel Simply Truth ID. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. God bless you all dan Shalom. Wow.